Perkenalkan, nama saya Dila Widyasari dengan NIM 210803102043 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Yang pertama, pengertian. Bai'a istisna atau yang disebut dengan istisna merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria persyaratan tertentu yang telah disepakati pemesan atau pembeli, yaitu mustasni, dan penjual atau pembuat atau syani. Transaksi istisna memiliki kemiripan dengan transaksi salam dalam hal barang yang dibeli sebelum ada pada saat transaksi, melainkan harus dilunasi terlebih dahulu, berbeda dengan transaksi salam yang barangnya adalah hasil pertanian. Pada transaksi istisna, barang yang diperjualbelikan biasanya adalah barang manufaktur. Adapun dalam pembayaran, transaksi istisna dapat dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Yang kedua, ketentuan syar'i transaksi istisna dan istisna paralel. Menurut mazhab Hanafi, istisna hukumnya boleh karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Ketentuan syar'i transaksi istisna diatur dalam fatwa DSN nomor 6/DSN /MUI/4/2000 tentang jual beli istisna. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan pembayaran dan ketentuan barang. Oleh karena istisna mirip dengan transaksi salam, maka beberapa ketentuan salam juga berlaku pada transaksi istisna. Ketentuan tersebut akan dibahas dalam aspek rukun istisna. Yang ketiga, rukun transaksi istisna. Rukun transaksi istisna meliputi 3 hal. Yang pertama, transaktor. Transaktor terdiri atas pembelian dan penjual. Kedua transaktor dinyatakan memiliki kompetensi berupa akhir balik dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak dipaksa, dan lain sejenisnya. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil dapat dilakukan dengan izin dan pantauan walinya. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan agar penjual menyerahkan barang tepat waktu dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual diperbolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Yang kedua, objek istisna. Rukun objek akad transaksi jual beli istisna meliputi barang yang diperjualbelikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang istisna, DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut antara lain, yang pertama harus jelas spesifikasinya, yang kedua menyerahkan dan dilakukan kemudian, yang ketiga waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, yang keempat pembeli atau mustasni tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, kelima tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan, keenam memperoleh proses pembuatan setelah akad disepakati, dan yang terakhir barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang massal. Yang ketiga, ijab dan qabul. Ijab dan qabul istisna merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari penjual atau bank syariah dan penerima yang dinyatakan oleh pembeli atau nasabah. Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat, atau bagi yang tidak bisa berbicara, tidak maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menjual barang istisna dan pihak lain untuk membeli barang istisna. Menurut PSAK 104 paragraf 12, pada dasarnya istisna tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi, yaitu kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya dan akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Yang keempat, rukun transaksi istisna paralel. Berdasarkan fatwa DSN nomor 6 tahun 2000, disebutkan bahwa akad istisna kedua
antara bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Adapun akad kedua baru dilakukan setelah akad pertama sah. Rukun-rukun yang terdapat pada akad istisna pertama juga berlaku pada akad istisna kedua. Yang kelima yaitu pengawasan syariah transaksi istisna dan istisna paralel. Untuk memastikan kesesuaian syariah terhadap praktik jual beli istisna dan istisna paralel, DPS biasanya melakukan pengawasan syariah secara periodik. Berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, pengawasan tersebut dilakukan untuk yang pertama, memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Yang kedua, meneliti apakah bank membiayai pembuatan barang yang diperlukan nasabah sesuai pesanan dan kriteria yang disepakati. Yang ketiga, memastikan akad istisna dan akad istisna paralel dibuat dalam akad yang terpisah. Yang keempat, memastikan bahwa akad istisna yang sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan hukum mengikat, artinya tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi antara lain kedua belah pihak setuju untuk menghentikan akad istisna dan akad istisna batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penjelasan akad. Yang keenam, alur transaksi istisna dan istisna paralel. Pertama, nasabah memesan barang yang dikehendaki dan melakukan negosiasi kesepakatan antara penjual dengan pembeli terkait transaksi istisna yang akan dilaksanakan. Kedua, pada transaksi istisna, setelah akad disepakati, penjual mulai membuat atau menyelesaikan tahapan pembuatan barang yang diinginkan pembeli. Setelah barang dihasilkan pada saat atau sebelum tanggal penyerahan, penjual mengirim barang sesuai dengan spesifikasi kualitas dan kuantitas yang telah disepakati kepada pembeli. Adapun transaksi istisna paralel yang biasanya digunakan oleh penjual atau bank syariah yang tidak membayar sendiri barang istisna setelah menyepakati kontrak istisna dan menerima dana dari nasabah istisna, selanjutnya secara terpisah membuat akad istisna dengan produsen barang istisna. Yang ketiga, setelah menepati transaksi istisna dalam jangka waktu tertentu, pemasok kemudian mulai melakukan pengerjaan barang yang dipesan. Yang keempat, pada saat pengerjaan barang yang dipesan, pemasok melakukan tagihan kepada bank syariah senilai tingkat penyelesaian barang pesanan. Yang kelima, bank syariah melakukan pembayaran kepada pembuat barang sebesar nilai yang ditagihkan. Yang keenam, bank syariah melakukan tagihan kepada nasabah atau pembeli berdasarkan tingkat penyelesaian barang. Yang ketujuh, pemasok menyerahkan barang kepada nasabah atau pembeli. Yang kedelapan, pemasok mengirimkan bukti pengiriman barang kepada bank syariah. Yang kesembilan, nasabah melunasi pembayaran barang istisna sesuai dengan akad yang telah disepakati.